Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita nyanyi dulu ya. Semuanya boleh berdiri. Kita akan nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ada berpakaian, berhias, menerima tamu, serta bertamu. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa diharapkan dapat mengetahui fungsi dari adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu. Dan tujuan yang terakhir yaitu siswa diharapkan dapat mengetahui hikmah dari adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nanti kalian amati ya. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Gambar yang pertama, ini gambar apa, Nana? Iya, betul sekali. Ini gambar seorang anak sedang berpakaian. Minat berpakaian dalam Islam sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Adapun etika berbusana yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis yaitu pakaian harus menutup aurat. Batas aurat seorang laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut, dan aurat bagi perempuan yaitu seluruh bagian tubuh selain kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi ada berpakaian kita dapat mengambil hikmah yaitu menjaga identitas muslim. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan. Gambar yang selanjutnya. Ini gambar apa, Nana? Iya, benar. Ini adalah gambar seorang wanita sedang berhias. Jadi, akhlak berhias, pengertian akhlak berhias yaitu memperelok diri dengan pakaian syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Contoh dari adab berpakaian yaitu selain yang tadi digambar, yaitu yang pertama tidak berlebihan, yang kedua tidak boleh berdandan seperti orang jahiliyah, ketiga berhias menurut kelaziman dan kepatutan, yang terakhir yaitu berhias bukan berdoa untuk memakai pakaian baru. Adapun hikmah dari adab berhias yaitu hikmah yang pertama yaitu berhias dapat menunjukkan kepribadian kita. Hikmah yang kedua yaitu berhias memberi pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan karena berhias diniatkan untuk beribadah. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu ini gambar apa, Nana? Ya benar, itu gambar orang sedang berpergian. Jadi kita akan membahas akhlak berpergian. Pengertian dari akhlak berpergian yaitu berpergian dari suatu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan sesuai dengan pedoman Islam. Akhlak berpergian juga mempunyai contoh yaitu yang pertama, suatu perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah SWT. Yang kedua yaitu ketika mulai memasuki kendaraan disunahkan membaca doa. Yang ketiga, gunakan masa dalam perjalanan untuk berzikir. Dari akhlak berpergian juga mempunyai hikmah. Hikmahnya yaitu sebaiknya setiap orang memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap semua perjalanan dan niat kita harus baik ingin beribadah kepada Allah SWT. Gambar yang selanjutnya yaitu yang keempat. Ini gambar apa? Ya, itu gambar akhlak bertamu. Akhlak
ada bertamu, yaitu yang pertama memberi isyarat dan salam ketika datang. Yang kedua, jangan mengintip ke dalam rumah orang. Yang ketiga, memperkenalkan diri sebelum masuk. Yang ketiga, tamu lelaki yang bukan mahram dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Yang kelima, masuk dan duduk dengan sopan. Yang terakhir yaitu berdoa ketika menggunakan pakaian baru. Dari adab pertama itu kita juga bisa mengambil hikmahnya, yaitu yang pertama, menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Hikmah yang kedua yaitu menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak kita. Demikian materi pada pertemuan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa akhlak berpakaian yang sudah diatur dalam Quran dan hadis, yaitu yang pertama apa tadi? Harus menutup aurat. Yang kedua, laki-laki tidak boleh berpakaian seperti orang perempuan. Yang ketiga yaitu disunahkan mendahulukan bagian yang kanan, dan yaitu disunahkan berdoa sebelum kita berpakaian. Sedangkan akhlak berhias yaitu yang pertama, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam berhias. Yang kedua yaitu tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Yang ketiga, berhias menurut kelaziman. Dan selanjutnya yaitu akhlak berpergian. Kita harus berpergian harus dengan niat karena Allah SWT. Dan ketika kita memasuki kendaraan, kita disunahkan untuk membaca doa dan gunakan masa dan perjalanan dengan berzikir. Yang terakhir yaitu akhlak bertamu. Dalam bertamu kita harus punya adab, yaitu yang pertama memberi syarat dan salam ketika datang. Yang kedua, jangan mengintip ke dalam rumah orang, itu tidak baik ya. Yang ketiga yaitu memperkenalkan diri ketika masuk dan duduk dengan sopan. Yang terakhir yaitu tamu lelaki yang bukan mahram dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Baik, sebelum Ibu tutup pada pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan evaluasi. Dengan kita melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui seberapa paham anak-anak mengetahui materi yang sudah tadi kita pelajari bersama-sama ya. Nanti kalian kerjakan soal. Di sini ada 5 soal, nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan. Mungkin Ibu cukupkan pertemuan pada kali ini. Semoga pembelajaran pada pertemuan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sebelum Ibu tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian